problem ketika bener-bener dia nggak bisa nyala itu tiba-tiba ECU-nya memang rusak dan mati total. Kita mencoba untuk servis, 7 dari 10 tidak berhasil gitu loh. Nissan Livina di tahun-tahun yang sudah sekarang ini ECU-nya memang beberapa bermasalah. Jadi balik lagi sih, kalau namanya harga parts di pasaran kalau original itu biasanya harganya 6-7 juta itu ECU-nya doang ya kan. Jadi jangan lupa ya, ECU itu tidak sembarangan lu bisa beli. Oh ya, gue beli copotan kemudian pasang langsung nyala, belum tentu ya sih. Kalau misalkan dari dealer dan bengkel itu nganloknya dengan harga mahal, ya Anda bisa nawar. Sebenarnya tidak semahal itu gitu loh, karena cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya dapat urgent nih katanya ya kan, untuk divisi Domo Elektrik untuk masalah ECU engine. ECU itu Electric Control Unit atau kita bilang motherboard di mobil Anda, atau otaknya lah ya, atau komputernya di mobil Anda, terserah. Jadi ada ECU, ada modul. ECU itu lebih mengontrol engine secara global. Modul itu lebih mengontrol sesuatu yang spesifik, misalnya modul transmisi, modul central lock, modul auto window. Nah, itu lebih mengontrol sesuatu yang spesifik. Kalau ECU itu lebih ke garis besarnya ya. Jadi maksudnya dia benar-benar yang kontrol semua modul itu dan kontrol si engine. Nah, mobil yang paling sering bermasalah adalah Datsun katanya. Mobil tiba-tiba mati total di sang kaki soak, sudah ganti aki baru ternyata nggak bisa nyala, harus ganti ECU engine copotan. Oke, merek Datsun berdasarkan data ya, kita beberapa kali menemukan problem ketika benar-benar dia nggak bisa nyala itu tiba-tiba ECU-nya memang rusak dan mati total. Kita mencoba untuk servis, 7 dari 10 tidak berhasil gitu loh. Yang berhasil cuma sedikit lah rasionya ya. Itu memang solusinya cari ECU baru. ECU baru itu bisa dua hal ya, ECU baru benar-benar baru grass kita diprogram ulang, atau memang ECU dari mobil Datsun yang lainnya yang memang sudah di scrap gitu loh. Jadi ECU mobil lain kita pasang di mobil itu dengan nomor seri yang mirip-mirip gitu kan. Nah cuman kalau namanya Datsun kan engine-nya sama ya semuanya, jadi kan sensor-sensornya juga sama, jadi kan ECU-nya itu interchangeable gitu loh. Nah itu sih untungnya sih. Kalau lu beli ECU baru biasanya abis lu beli ECU-nya juga lu harus program ulang gitu loh. Yang nomor 2 adalah mobil Nissan Livina. Tiba-tiba mesinnya bergetar, berbek-berbek, coil nggak keluar pengapian, dan masalahnya sama, harus mengganti ECU engine. Itu kemarin saya baru dari Depok juga, baru ngobrol sama salah satu customer, dia juga begitu gitu loh, tiba-tiba engine-nya mati di tengah jalan, di starter kagak bisa, dan tiba-tiba ketika kita cek memang ECU-nya butuh diservis. Nah itu ECU ternyata bisa diservis, dan sekarang kemarin dia masih belum beres total 100% di servisnya, kita masih perbaikin lagi, dia ada problem di pengapiannya juga, di ignition-nya. Nah Nissan Livina di tahun-tahun yang sudah sekarang ini ECU-nya memang beberapa bermasalah, jadi ketika dia bermasalah jangan dipaksa, karena kalau misalkan dia bermasalah lu paksa terus, biasanya elektrik itu akan jauh lebih cepat rusaknya ya kan. Kalau misalkan nggak bisa starter, lu paksa starter terus, biasanya itu ada ECU yang angus terbakar karena dia kan panas tuh ya, lu starter. Nah itu sih kemarin solusinya di servis masih bisa. Jadi kalau Anda punya pengalaman yang sama, jangan khawatir, dicoba di servis dulu ya kan. Kalau nggak bisa baru kita cari alternatif lain. Nah yang satunya juga nih Nissan March, katanya pas di starter motor fan-nya nyala sendiri padahal belum di starter. Nah masalah ECU engine paling sering harus ganti, partnya ready stock, katanya 6-7 juta itu belum sama programming. Balik lagi sih, kalau namanya harga parts di pasaran kalau original itu biasanya harganya 6-7 juta itu ECU-nya doang ya kan, belum programnya. ECU-nya doang itu maksudnya ketika lu beli komputer nih, lu beli laptop nih, belum ada isinya gitu kan, lu beli masih laptopnya doang nih, harus lu install dulu isinya yang sama mobilnya gitu loh. Nah jadi jangan lupa ya, ECU itu tidak sembarangan lu bisa beli. Oh ya, gue beli copotan kemudian pasang langsung nyala, belum tentu ya. Ketika lu beli copotan pun kadang-kadang kita harus program ulang untuk menyesuaikan nomor-nomor sih, kayak misalkan nomor injektor, nomor transmisi, itu harus diprogram ulang tuh. Nah yang bisa program ulang itu dia pakai alat khusus memang, bukan hanya scanner. Scannernya pun yang harganya yang mahal, scanner mahal baru bisa dia memprogram ulang si ECU itu. Nggak semua scanner bisa. Saya aja cuma punya satu scanner di antara semua cabang itu untuk scanner yang bisa memprogram ECU ini, karena memang tidak sebegitu dibutuhkannya gitu loh, dan harganya memang jauh lebih mahal daripada scanner biasa. Mobil merek Eropa, ketika aki tekor, kalau dipaksa starter terus, ECU-nya akan ngelock dan terkunci. Yes, itu di tahun-tahun tertentu. Jadi mobil Eropa keluaran tahun 2006 sampai 2012 kalau nggak salah ya. Itu kalau ada indikator aki soak dan Anda masih paksa terus, itu ECU-nya akan ngelock sendiri untuk menyelamatkan si ECU gitu loh. Nah biasanya di dealer itu tinggal di unlock doang sih. Kalau misalkan dari dealer dan bengkel itu ngunlocknya dengan harga mahal, ya Anda bisa nawar. Sebenarnya tidak semahal itu gitu loh, karena itu tuh safety feature dari si ECU untuk menyelamatkan si ECU-nya supaya ECU-nya itu tidak jadi rusak ketika lu paksa starter dan tidak ada listriknya gitu kan. At the end of the day, ketika kita punya masalah dengan ECU, itu paling gampang mendiagnosisnya adalah ketika kita colok scanner itu, scannernya tidak komunikatif dengan mobilnya gitu loh. Jadi mobilnya tidak bisa dikomunikasikan dengan scanner itu. Nah itu udah indikasi bahwa si ECU ini rada-rada error nih
gitu loh. Karena kenapa? Di dalam keadaan normal, dalam artian semua kabel tersambung, ya kan, itu ECU harus komunikatif dengan si scanner ketika di-scan. Ketika ECU-nya tidak komunikatif dengan si scanner, itu sudah indikasi besar bahwa memang ECU-nya ada trouble. Cuman balik lagi, dibawa aja dulu, siapa tahu bisa diservis. Kalau bisa diservis bagus, kalau nggak bisa diservis mau nggak mau kita cari alternatif lain yang sesuai dengan budget. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.